Ya, hari ini kita akan membahas kasus-kasus viral yang tengah hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Yang pertama ada kasus sidang yang menyita perhatian rakyat Indonesia berbulan-bulan, yaitu kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Para tersangkanya kita juga sudah kedatangan ini Bapak Samuel Huta Barat, ayah dari mendiang Brigadir J. Apa kabar Om? Sehat? Sehat. Om, sebelumnya kita ngucapin turut berbelasungkawa, prihatin. Tapi di sisi lain kemarin kan kita sudah melihat bagaimana keputusan pengadilan. Ya. Bagaimana Om? Hasil dari keputusan pengadilan kemarin, hasilnya untuk Om, untuk keluarga almarhum, apakah sudah puas atau bagaimana Om? Ya, terkait dengan peristiwa almarhum Joshua, kita sudah menunggunya selama 7 bulan kurang lebih mencari keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin tanggal 13 puncak daripada kita mencari keadilan untuk almarhum Joshua dan begitu juga kepada kami ayah dan ibunya serta keluarga besar. Pada hari Senin kemarin kita sudah sama-sama mendengar bahwa Ferdy Sambo divonis hukuman mati dan Putri hukuman 20 tahun penjara. Oke. Apakah sudah puas dengan keputusan ini? Maaf. Kita berbicara soal puas ya itu terlalu terlalu bukan balas dendamian. Jadi dalam hal ini sudah sepantasnya, soalnya dituntut bagi mereka berdua adalah hukuman pasal 340 hukuman mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Dan oleh karena itu kita sangat mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Ferdy Sambo diterapkan pasal 340 hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Begitu juga si Putri diterapkan pasal 340 hukuman 20 tahun. Walaupun katanya sebelumnya Om dan keluarga sempat putus asa. Iya, mau menyerah Om. Menyerah. Karena 7 bulan lama sekali. Sempat seperti itu Om? Ada artikelnya karena kita lihat. Ya, ada artikelnya, ayah Brigadir, almarhum Brigadir Joshua sempat mau menyerah. Hampir mau menyerah. Betul, ada sampai di titik itu Om? Memang di tahun yang lalu kurang lebih di bulan 8, bulan 9 ya, kita sudah sangat lelah sekali menunggu keadilan buat kita dan buat almarhum Joshua. Jadi oleh karena itu di sana memang saya sempat sangat lelah menunggu keadilan ini. Itulah yang terucap dari saya waktu itu. Apa yang membuat Om akhirnya dan keluarga kuat untuk terus memperjuangkan haknya? Yang bikin kami keluarga kuat untuk memperjuangkan keadilan ini didorong oleh keluarga besar, didorong oleh para media yang begitu selalu datang ke rumah kita di Sungai Bahar Jambi. Saya terutama kepada media yang mendukung ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dorongan-dorongan dari media, semangat-semangat dari keluarga besar, begitu juga dari masyarakat Indonesia. Oke, Om, kita sempat melihat semuanya. Ada momen kemarin ketika menjelang keputusan, Brigadir E sampai bersimpuh meminta maaf secara langsung kepada Om. Iya, di bulan 10 kalau nggak salah ya, di akhir bulan 10 waktu kita jadi saksi, Brada E datang ke hadapan kita, ke hadapan saya dan istri minta maaf. Dan dia bersujud di hadapan kita, mengakui semua kesalahannya apa yang sudah dia lakukan. Dan dia berjanji pada saat itu akan yang terakhir kali membela Bang Yos almarhum. Itulah yang dia ucapkan dan kami pun memohon sama dia, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia dengar, segeralah dia katakan sejujurnya di depan majelis hakim. Ya sampai itu saat itu Om sampai memegang kepalanya, berasa ke anak sendiri juga mungkin, begitukah Om? Ya, saya memang waktu meminta maaf itu ya, saya tidak membalas dengan omongan, saya balas dengan elusan kepalanya. Ini ada tayangannya saat Baradae bersimpuh meminta maaf pada Om. Om mengatakan katanya tidak membalas dengan sebuah kata-kata ataupun ucapan, hanya mengelus kepalanya. Maaf Om, apakah Om masih ingat apa yang ada di hati Om saat itu? Memang kalau kita selaku manusia biasa ya, apalagi Eliezer ini adalah eksekutor pertama terhadap anak kita Joshua, dan sepihak lagi dialah yang membuka gurita pembunuhan berencana ini ataupun skenario daripada Ferdy Sambo. Jadi oleh sebab itu kita belajar untuk
memaafkan dia. Jadi mungkin ada satu sisi geram, marah, kesal, satu sisi lain juga mengucapkan terima kasih juga. Mungkin seperti itu karena membuat misteri ini akhirnya sedikit demi sedikit terbongkar. Apakah iya? Begini, memang dari awal si Eliezer ini ya sangat berbelit-belit. Ya, awalnya. Sebulan lebih dia bertahan di skenario Ferdy Sambo. Ya. Menurut saya rasa kalau dia tidak terbuka, kemungkinan tidak akan terbuka terang-menerang. Tidak akan ada ujungnya. Masalah ini. Oke. Pasti Karena mungkin awalnya juga dia dia hanya takut. dikorbankan, hanya dia saya rasa yang jadi tumbal. Iya. Jadi oleh karena dia sudah waktu itu saya ingat lagi Eliezer ini berbicara dengan Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Saya mau membuka permasalahan ini, apa yang saya tahu, asal saya jangan dipecat. Saya ingat benar. Eliezer maunya seperti itu. Waktu dia sama Pak Kapolri. Tapi ini juga akhirnya kan hakim memvonis untuk Baradae 1,5 tahun penjara. Bagaimana menurut Om? Memang dia waktu itu pas saya di pengadilan itu Eliezer divonis 1,5 tahun ataupun 1,5 tahun. Dibandingkan yang lain kan beda jauh sekali ya. Kalau saya lihat di persidangan kemarin ya, itu suatu keajaiban. Ya. Kita lihat dari Ferdy Sambo, dari tuntutan seumur hidup dihukum mati. Jadi si Putri dari 8 tahun jadi 20 tahun. Boleh dikatakan hampir 200%. Ya. Dari si Kuat dari 8 tahun jadi 15 tahun. Ya. Dan si Ricky Rijal dari 8 tahun jadi 13 tahun. Ya. Si Eliezer dari 12 tahun jadi 1,5 tahun. Jadi oleh karena itu saya rasa di sini hakim membuat keputusan penuh dengan pergumulan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Jadi inilah saya rasa hasil pergumulan dari majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan bagi mereka. Walaupun ada beberapa yang naik banding ya Om sekarang ya. Ya, mereka memang saya dengar mau naik banding. Itu adalah hak mereka. Hak mereka. Itu tidak bisa kita. Baik, kalau gitu sekarang kita akan terhubung dengan Bisa video call nggak Om sama Ibu? Ibu ya. Ibu. Boleh ya? Coba, saya coba ya. Coba Ibu. Kita akan coba. Karena kami yakin pasti keluarga besar juga sedang menyaksikan acara ini ya. Jadi sambil menunggu kita ucapkan makasih loh Om bisa hadir di sini, bercerita. Dan juga ini kan menjadi konsumsi nasional memang Om. Berita ini sampai 7 bulan ini menjadi hot news dan akhirnya sekarang titik benderangnya sudah terlihat. Ya. Halo? Di loudspeaker aja Pak. Iya. Maaf ya Ma. Tante bisa ke video call Tante? Tante bisa ke video call saja. Oh ya udah. Lagi pakai baju. Ya udah. Pakai baju nih Bisa ngobrol saja. Ya udah. Lagi pakai baju Om si Irfan Hakim lu ngapain lu telepon lagi pakai baju ibunya. Ya udah. Bapaknya Ya yang udah. bapaknya dulu Kan tadi yang bapaknya telepon. telepon. Oh iya. Ya udah. Tante bisa ngobrol saja lewat teleponan saja ya. Gak apa-apa tante pakai baju dulu nanti kita telepon lagi gitu. Oh iya, kenapa Mas? Hah? Apa? Tante? Halo? Halo? Ya. Ya? Tante? Video call. Ya? Lagi pakai baju Om. Udah siap. Oh Ya siap. Mas? Ya. Halo? Tante. Kami turut prihatin tapi dengan keputusan sekarang tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak. Kalau Tante sendiri bagaimana menyikapi ini Tante? Kan tampaknya lebih vokal ya Tante ya. Dengan keputusannya bagaimana melihat ini Tante? Putusan sidang yang sudah Ya, betul. sesuai dengan vonis yang telah diberikan oleh hakim kepada terpidana, kami mempercayai bahwa hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan sebagai utusan di muka bumi ini bisa memberikan vonis kepada terpidana PS, Putri, KM, dan RR. Di sini ada buat Baradae, vonis sudah diberikan hukuman yang ringan, sangat-sangat ringan. Oleh secara naluri, orang tua, terlebih saya sebagai ibunda, sangat-sangat miris. Namun kembali ke belakang, kami karena sudah telah percayakan kepada hakim yang bisa memberikan tuntutan vonis kepada terdakwa, apapun kami sudah menerimanya.
Ya, itulah yang terbaik di dalam sidangan yang telah berjalan atau berlangsung telah selesai. Ya, yang jelas keadilan sudah diusahakan ditegakkan di negeri ini ya, begitu ya Tante mungkin ya? Ya, penegakan hukum di negeri kita telah kita terima dengan baik, begitu juga rakyat juga udah melihat penegakan hukum terlebih kepada orang kecil telah dinyatakan melalui persidangan di pengadilan, terlebih di dalam kasus pembunuhan kepada anak saya Nanda almarhum Yosua Nofriansyah Yosua yang begitu keji dan biadab yang dilakukan oleh atasannya sendiri bersama komplotannya. Ya, kalau berbicara puas tidak puas itu tidak bisa kita tanyakan karena itu kan kurang etis lah ya. Kurang etis. Oke kalau begitu, Tante terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Iya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Om, ngelihat sosok Om aja seperti ini, Ya. masih gagah gitu. Brigadir J juga seperti Om gitu Om. Ya, Wajahnya mirip kok saya lihat Om. Iya. itu karunia Tuhan. Itulah berkat dari Tuhan. Ya, Kegagahan almarhum memang kalau kita lihat dari fotonya ya memang dia gagah, cukup gagah. Tapi saya mensyukuri berkat dari Tuhan. karakter sifat aslinya seperti apa sih? Waktu kecil, remaja, dewasa? Kalau kita lihat karakter dia dari mulai kecil ya, dia ini berbeda dengan adik kakaknya yang lain. Dia ini sangat, mulai dari kecil sangat penurut memang dia ini. Tidak banyak bicara, hanya yang perlu-perlu saja. Apalagi sesudah dia sekolah pun di SD sampai SMA, dia itu tidak mau terpengaruh dengan lingkungan, selalu mengambil kesibukan-kesibukan yang positif. Berupa dia mulai dari SMP, dia sudah ikut pelatihan silat itu. Oke. Sudah ikut sampai SMA. Kemarin ketika sedang bekerja di Jakarta ini, suka cerita bagaimana gitu enggak? Waktu di Jambi pun dia bekerja, dan di Jakarta kalau soal masalah tugas dia tidak mau bercerita. Dia hanya bercerita, apalagi di Jakarta sudah dia sama Perdi Sambo ya, selalu yang baik aja diceritakannya. Tapi mungkin ada pesan untuk Kepolisian Republik Indonesia dari Om setelah putusan vonis keluar dari hakim. Silakan. Ya, kemarin hari apa itu ya, kalau nggak salah hari Jumat yang lalu kalau tidak salah, kami ke Barreskrim sambil mengurus rekening BRI almarhum. Pada waktu itu kami sempatkan untuk bertemu dengan Bapak Kabareskrim, dan memang dari awal tidak ada agenda kami untuk menemui beliau. Di sana timbul niat kami untuk bertemu dengan Bapak Kabareskrim. Dan di sana pun Bapak Barreskrim merespon, langsung menerima kami berkunjung ke ruang kerjanya. Di sana kami mengutarakan terima kasih kami kepada Kabareskrim dan begitu juga kepada pimpinannya yaitu Pak Listio Sigit atas kerja keras kepolisian negara Republik Indonesia, dan jajarannya boleh terungkap ini persoalan dengan terang benderang, dan itulah yang bisa kami sampaikan pada saat itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Om sudah hadir di sini, sudah bercerita. Mudah-mudahan mendiang Joshua sudah tenang. Dan juga Om bisa terus menjalani hidup Om sama keluarga. Salam hormat dari kami. Ya. Pokoknya kita semua rakyat Indonesia sangat simpati dan empati untuk kejadian ini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini banyak hikmahnya untuk Kepolisian Republik Indonesia, untuk kita semua, karena yang namanya kebenaran pasti Tuhan akan perlihatkan untuk kita semua. Ya. Amin. Makasih ya Om. Oke, eksklusif dan perdana berbicara di TV, kita akan cari tahu seperti permasalahan antara Dausmini dan istrinya. Ini Dausmini pertama kali akan tampil di TV dan curhat itu bersama dia. kita ya. Iya, benar. Dan Jangan kemana-mana tetap di FYP. For your back. Aku tak bisa